Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan, penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar daring, berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aida Fatimah dari Universitas Terbuka dengan NIM 0447386647. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya yang bertema dari scroll ke red, mengubah gadget menjadi alat untuk meningkatkan minat baca. Di era digital saat ini, gadget sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam genggaman, kita bisa mengakses informasi, hiburan, dan jejaring sosial. Namun, di balik kemudahan itu semua, muncul pertanyaan penting. Apakah gadget justru membuat minat baca kita menurun atau menjadi jembatan yang menumbuhkan budaya membaca kita lebih baik? Mari kita cermati bersama. Dampak positif gadget terhadap kebiasaan membaca. Yang pertama, akses informasi cepat dan luas. Dengan adanya gadget ini, kita bisa membaca berita, jurnal, artikel, buku digital di kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ragam format membaca yang menarik. Ada e-book, artikel bergambar, infografis, dan audiobook. Dari format-format ini membantu berbagai gaya belajar kita. Yang ketiga, kemudahan interaksi dan rekomendasi. Hal ini dimaksudkan pada platform dan algoritma dapat merekomendasikan bacaan sesuai minat serta memungkinkan diskusi kelompok secara daring. Yang keempat, ada sumber referensi untuk tugas dan riset. Untuk pelajar dan mahasiswa, gadget mempermudah mencari literatur, data, dan contoh studi kasus. Ini juga didukung oleh data pendukung dari artikel peran gadget dalam mengubah pola bacaan generasi milenial dan Gen Z, yang menjelaskan bahwa gadget telah mengubah pola membaca generasi muda. Jika seseorang harus datang ke perpustakaan untuk mencari bacaan, kini ribuan buku dan artikel dapat diakses hanya melalui satu perangkat. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa gadget dapat menjadi jembatan untuk memperluas akses literasi digital. Tidak hanya itu juga, hasil penelitian dari Jurnal Basic Education tahun 2024 yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Media Digital Gadget dalam Meningkatkan Minat Baca Anak menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti e-book, aplikasi membaca, dan video edukatif dapat meningkatkan ketertarikan anak terhadap aktivitas membaca apabila dilakukan secara tepat dan terarah. Dampak positif tadi, ada juga dampak negatif gadget terhadap kebiasaan membaca. Yang pertama, gangguan dan distraksi. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dirancang untuk menarik perhatian dengan konten singkat sehingga mengurangi fokus untuk membaca panjang. Yang kedua, penurunan kemampuan konsentrasi dan daya tahan membaca. Terlalu sering beralih antar konten singkat membuat kita kesulitan menyelesaikan bacaan yang panjang. Nomor 3, kualitas informasi yang tidak selalu terjamin. Informasi cepat tidak selalu akurat. Tanpa kemampuan literasi informasi, kita mudah menerima hoax atau opini tanpa dasar. Yang keempat, kebiasaan multitasking yang kontraproduktif. Membaca sambil men-scroll notifikasi membuat pemahaman dan retensi menurun. Hal ini juga ada data pendukungnya loh, yang bersumber dari artikel yang berjudul
generasi muda dan kritis literasi. Kenapa kita lebih suka scroll? Pada artikel di atas menjelaskan bahwa kebiasaan scrolling di sosial media telah menggeser budaya membaca mendalam. Banyak generasi muda lebih terbiasa menerima informasi secara cepat dan singkat daripada memahami bacaan secara utuh. Teman-teman semua juga mengalami dampak negatifnya. Di samping dari dampak negatifnya tadi, ada juga faktor penyebab penurunnya minat baca akibat gadget. Yang pertama, desain platform yang adiktif, misalnya seperti notifikasi HP kayak tadi, feed tanpa akhir, dan reward instan kayak gitu. Yang kedua, kurangnya literasi digital dan kebiasaan membaca kritis. Yang ketiga, ada minimnya akses ke konten bacaan menarik dalam format yang mudah diakses atau dijangkau. Yang keempat, perbandingan sosial dan tekanan untuk selalu update sehingga waktu untuk membaca panjang tergerus. Yang kelima, lingkungan dan kebiasaan. Bila keluarga atau teman lebih sering menonton konten pendek, membaca tidak lagi menjadi kebiasaan bersama. Serem banget kan faktor-faktornya? Nah, di samping itu, aku punya solusinya, yaitu cara mengubah gadget menjadi alat untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, ada atur waktu layar dengan bijak. Buat jadwal harian khusus untuk membaca. Misalnya 30 sampai 60 menit tanpa gangguan dan gunakan mode fokus. Yang kedua, gunakan aplikasi baca dan fitur yang memudahkan e-book, audiobook saat commuting, fitur offline untuk menghemat kuota. Yang kedua, ikuti akun atau kanal yang berkualitas atau dengan cara subscribe kanal literasi, akun penulis atau penerbit, kanal edukasi yang memuat ringkasan buku dan diskusi. Yang keempat, terapkan micro reading, yang artinya konsisten baca 1 hingga 2 artikel atau 10 hingga 20 halaman setiap hari untuk membangun kebiasaan. Bentuk komunitas baca digital, klub buku online di WhatsApp, Telegram, ataupun platform lain untuk berdiskusi dan saling memberi rekomendasi. Latih literasi informasi, selalu cek sumber dengan referensi dan diskusikan isi bacaan untuk memperdalam pemahaman. Jadikan gadget sebagai alat produktif. Rekam kutipan penting, buat catatan digital, dan gunakan aplikasi untuk membantu manajemen bacaan. Akhir ada libatkan keluarga dan lingkungan sekolah untuk menerapkan momen membaca bersama dan menilai perkembangan minat baca. Nah, teman-teman yang saya banggakan, gadget bukanlah musuh, melainkan ia cermin yang menggambarkan bagaimana kita memilih dan menggunakannya. Dari scroll tanpa akhir, kita bisa beralih menjadi pembaca yang kritis dan produktif. Mulailah dari langkah kecil dengan mematikan notifikasi saat membaca, beli 1 buku atau artikel per minggu, dan ajak 1 teman berdiskusi tentang bacaan itu. Dengan kebiasaan konsisten dan penggunaan gadget yang bijak, kita bisa mengubah scroll menjadikan gadget alat pemberdayaan intelektual, bukan sekedar pengalihan perhatian. Dengan demikian, pendapat yang bisa saya sampaikan, semoga pidato ini dapat menginspirasi dan memberi langkah praktis untuk meningkatkan minat baca kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.